Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada, juga pemirsa. Dan tentunya di malam hari ini kita kembali jumpa di program saya di OLDC, Oki Lamora dalam cerita. Di malam hari ini saya akan bercerita ya 10 menit perjalanan. Ini tidak jauh dan ada kaitannya dengan malam Jumat itu sendiri. Saya selalu berpikir secara logika bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu maha adil dan Tuhan itu tidak akan membeda-bedakan ya satu sama lain, khususnya hari. Tuhan menciptakan hari semuanya sama, kan begitu. Nah, tetapi dalam kenyataannya, dalam perjalanan saya dalam di dunia entertain khususnya, itu ada sedikit bertolak belakang dengan apa yang saya yakini tadi. Ya. Ini ada dari sekian banyak, mungkin ratusan kali saya manggung, ya sudah kemana-mana, tetapi saya masih ingat dan tidak pernah lupa tentunya. Saya menerima job panggilan dangdut di malam Jumat, ya, atau di hari Kamis malam Jumat, itu baru 3 kali, dan 3 kali itu pun saya berserta ataupun bersama 3 grup yang berbeda. Ya. Ini yang pertama. Yang pertama, saya dengan salah satu grup di daerah Bogor juga, ya, itu kami manggung di daerah Pongkor, di daerah Mulon sana, ya. Nah, di situ ada kejadian unik, di mana yang tidak masuk akal ya, truk yang segitu besar, mobil truk itu, di mana mengangkut sound system beserta aksesoris alat-alat musik, itu di pertengahan jalan asnya patah. Akhirnya tidak bisa melanjutkan dan diganti dengan mobil kecil, meskipun harus sekian kali bolak-balik. Nah, setelah sampai di panggung, ya, kami memulai dengan balance sound system, termasuk mulai juga kami dengan rekan-rekan artis memberikan hiburan sampai akhirnya sore istirahat dan kemudian malamnya disambung lagi. Nah, di situ di pertengahan malam jelang-jelang jam 9 atau jam 10 itu terjadi keributan besar, di mana ada kesalahpahaman di antara penonton. Akhirnya mereka baku hantam di bawah karena penontonnya berdesak-desakan, ya. Dari bawah itu sampai naik ke atas, dan di atas pun mereka baku hantam lagi. Akhirnya kami para pemain, para penyanyi sampai kebingungan harus bagaimana karena panggungnya tinggi, ya. Dan tapi tidak terlalu lama, ya. Kejadian itu bisa dilerai dengan bantuan bapak-bapak keamanan, termasuk para pemuda di situ, ya. Nah, dengan satu kerjasama yang baik, akhirnya acara itu pun dilanjut kembali. Itu kejadian yang pertama. Nah, kejadian yang kedua itu terjadi lagi di daerah tidak terlalu jauh, ya, ini daerah Comas, daerah Ciberem, ya, daerah Ciberem Petir kalau tidak salah, ya, saya masih ingat. Nah, di situ di saat kami datang memulai sampai sore. Nah, di sore harinya hujan besar banget, dari mulai sebelum maghrib itu sampai jam-jam 9 itu masih hujan banget. Jadi logikanya ya sudah, berarti penonton bisa dihitung dengan jari, bahkan yang hajat pun sepi, ya kan? Tapi biarpun bagaimana kami tetap memberikan hiburan, ya. Nah, di situ 1-2 yang minta lagu, dan akhirnya ada salah satu orang yang minta lagu, akhirnya dia naik panggung dan nyawer berulang-ulang, ya. Mungkin kami wajahnya pun waktu itu hafal, ya, karena kan tidak ada orang lain lagi yang nyawer, cuman mungkin 1 atau 2 termasuk beliau yang sering kali menukar uang di situ. Nah, akhirnya di pagi hari itu baru ketahuan bahwa kami banyak yang mendapatkan uang palsu. Itu malam yang kedua, ya. Nah, kemudian di show ataupun acara yang ketiga, tentunya dalam waktu tentunya malam Jumat itu sendiri, itu kejadiannya tidak jauh dari tempat tinggal saya, mungkin sekitar beberapa kilometer lah, ya. Dan itu pun dengan grup dangdut yang berbeda juga, grup musik yang berbeda. Nah, di mana waktu itu sampai sore istirahat, dan malamnya pun dengan hingar-bingar musik, juga dengan gemerlapnya lampu, ya, ramai sekali, penonton juga berdesak-desakan karena tempat itu tidak terlalu luas.
Nah di pertengahan malam, mungkin sekitar jam-jam 10 atau jam 11 malam, itu naiklah salah satu penyawer dengan teman-temannya juga. Saya masih ingat waktu itu requestnya lagu Kandas ya. Itu kan lagu duetnya, berarti waktu itu saya sebagai vokalis cowoknya bersama rekan artis ya, kami menyanyi. Dan dia berulang-ulang menukar uang ya. Dan kami karena di situ tidak ada peran membantu, akhirnya saya sambil nyanyi di saat nukerin uang, di jeda istirahat sejenak, kami nukerin uang dan saya kasih, nuker uang dan saya kasih, seperti itu. Itu mungkin boleh dibilang itu hampir sekitar 20 rep atau mungkin lebih ya, karena saking lamanya saya merasa capek itu nyanyi waktu itu. Dan akhirnya setelah lagu itu acara pun usai. Nah singkat cerita, kami pulang dan saya pagi-pagi terbangun oleh salah seorang pemain yang telepon saya, karena saya tahu malamnya itu dia minum ya dan agak sedikit mabuk. Dengan suara yang masih layaknya masih dalam suasana mabuk, dia telepon saya, "Bos, saya malam dapat uang palsu, katanya 200.000. Saya percaya tidak percaya kan, karena dia mabuk ya. Dalam suasana ikatannya mungkin belum pulih gitu. "Oh masa?" saya bilang. "Ya udah nanti kita omongin sama yang punya grup," saya bilang gitu. Jeda dari situ, tiba-tiba salah satu pemain yang lain lagi ya, pemain suling kalau nggak salah ya, dia telepon saya, katanya gini, "Bos, saya malam sepulang manggung tidak langsung pulang, katanya masuk ke warung kopi. Akhirnya saya makan mie. Nah udah gitu, pagi-pagi tadi saya ditelepon sama tukang warung." Saya bilang, "Kenapa?" "Itu uangnya palsu," katanya. "Saya dapat uang palsu 150.000, katanya. "Masa?" saya bilang. "Iya," katanya. Saya kalau dengan dia percaya karena dia tidak ikut mabuk ya, tidak ikut minum dalam artian waktu malamnya. Ya udah, saya bilang nanti saya obrolin sama yang punya dangdutnya. Dari situ saya berpikir, pemain ini dapat uang palsu, terus pemain suling juga dapat uang palsu. Jangan-jangan saya dapat uang palsu juga kan gitu ya. Akhirnya saya buka dompet. Ternyata dari yang pemain yang pertama 150.000, 200.000, yang kedua 150.000, ternyata saya yang paling gede. Kalau nggak salah 250 apa berapa gitu. Disitulah saya baru percaya. Nah disitulah saya mulai berpikir bahwa sekian kali saya manggung di malam Jumat ya, itu kejadiannya hampir sama dan mungkin konsepnya seperti itu kejadiannya. Jadi ada hal-hal yang janggal yang saya alami. Dari situ sampai sekarang mungkin saya tidak pernah menerima lagi job di malam Jumat. Wallahu alam ya. Ini bukan karena mitos, bukan karena sugesti, bukan juga. Tapi ada sedikit kekhawatiran, mungkin ada hal-hal yang sakral dengan malam Jumat itu sendiri. Nah, ini pun tidak menjadi sebuah patokan ya, tetapi mungkin bisa jadi bahan pemikiran. Mungkin di malam Jumat ini ada masanya kita beristirahat, ada masanya kita menjernihkan hati dan pikiran, dan mungkin secara mendalam kita lebih mendekatkan atau lebih meleburkan diri kepada Sang Maha Pencipta, seperti itu. Baik, buat rekan tercinta, sahabat Oke Longora juga rekan pemirsa di mana saja Anda berada, sedikit cerita, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat juga selamanya menikmati suasana yang bahagia. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Di lain waktu dan kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Salam hangat, salam bahagia dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.